wabarakatuh. Saya Heni Apriliani dari kelas 10A SMA Negeri 1 Cisalak. Di video ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pilih dan telah saya pelajari, yaitu materi tentang kingdom fungi atau jamur. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan klasifikasi fungi. Apa itu fungi? Fungi atau jamur adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak memiliki klorofil. Jadi, fungi tidak termasuk tumbuhan, tetapi sebagian karakteristik fungi dapat menyerupai tumbuhan dan hewan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka fungi dikelompokkan dalam kingdomnya tersendiri. Setelahnya kita akan membahas klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi dibagi menjadi 4, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada Zygomicota. Zygomicota merupakan jamur yang ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Hifanya tidak bersekat. Nah, berbeda dari jamur-jamur yang lain, Zygomicota ini tidak memiliki sekat dalam hifanya. Hifa yang tidak memiliki sekat atau septa bisa dibilang hifa senositik. Yang kedua ada bersifat saprofit dan parasit. Yang ketiga, tubuhnya uniseluler dan multiseluler. Yang keempat, habitatnya di terestrial atau daratan. Lalu yang kelima, membentuk zigospora. Nah, pada reproduksi seksualnya mereka membentuk zigospora, namun pada reproduksi aseksualnya mereka membentuk sporangiospora. Contoh dari jamur Zygomicota adalah Rhizopus sp dan Mucor sp. Rhizopus sp sering kita kenal dalam pembuatan tempe dan Mucor sp dalam sapropit pada roti. Nah, yang kedua saya akan membahas divisi Ascomycota. Berbeda dengan Zygomicota, Ascomycota ini memiliki hifa yang bersekat dan berinti sel banyak. Jadi di setiap sertanya memiliki inti sel yang banyak. Lalu yang kedua, Ascomycota bersifat uniseluler dan multiseluler. Sama seperti Zygomicota, Ascomycota ini mempunyai tubuh yang uni dan multiseluler. Yang ketiga, sama seperti yang tadi, Ascomycota habitatnya di daratan atau terestrial. Yang keempat, Ascomycota membentuk ascospora dalam reproduksi seksualnya dan aksesualnya membentuk conidiospora. Yang kelima, Ascomycota bersifat saprofit, parasit, dan simbiosis. Nah, simbiosis pada Ascomycota ini contohnya dengan alga akan membentuk liher. Lalu contoh Ascomycota yang sering kali kita kenal adalah Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan tape dan Aspergillus sp untuk pembuatan kecap. Divisi yang ketiga adalah Basidiomycota. Basidiomycota ini merupakan jamur yang sering kita konsumsi setiap harinya. Ciri-cirinya adalah hifanya bersekat dan berinti satu. Jadi di setiap sekatnya ada inti satu. Yang kedua, Basidiomycota membentuk multiseluler. Jadi di dalamnya terdapat banyak sel. Dan yang ketiga, sama seperti Zygomicota dan Ascomycota, Basidiomycota juga habitatnya di daratan atau terestrial. Yang keempat, membentuk basidiospora untuk
reproduksi seksualnya, dan untuk reproduksi aseksualnya membentuk konidiospora. Lalu yang kelima, mereka bersifat saprofit. Mereka menguraikan tumbuhan yang telah mati untuk menjadi nutrisi bagi tubuhnya. Contoh dari Basidiomycota adalah Porphyriella, Volvacia, dan Auricularia polytricha. Yang terakhir ada Deuteromycota. Divisi jamur satu ini yang pertama memiliki hifa yang bersekat, yang kedua bersifat uniseluler atau memiliki satu sel, yang ketiga habitatnya di daratan atau terestrial sama seperti jamur-jamur sebelumnya, dan yang keempat bersifat saprofit, menguraikan, dan parasit menempel pada inang. Deuteromycota ini belum diketahui cara reproduksi seksualnya karena jamur ini lebih primitif dari jamur-jamur sebelumnya, dan cara reproduksi aseksualnya dengan konidiospora sama seperti Ascomycota dan Basidiomycota. Contoh jamur Deuteromycota adalah Epidermophyton sp. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak